Nah, maka melalui pengajian malam ini para ibu jamaah, kita diingatkan para ibu jamaah, yang pertama kita sebagai perempuan wajib taat dengan suami. Karena apa para ibu jamaah? Karena kunci surga seorang istri itu dipegang dengan suami. Bagaimana? Kita angkat orang suami saya nggak pernah sholat, sekalipun suami kita tidak pernah sholat, kita kewajiban seorang istri harus taat kepada suami. Urusan dia yang tidak sholat, urusan mereka dengan Allah. Tetapi ibu, walaupun ibu ahli ibadah, karena kunci surga itu dipegang dengan suami. Maka para ibu jamaah, melalui pengajian pada malam ini, saya ingatkan kepada ibu-ibu, jangan sampai kita menyakiti perasaan suami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemes-lemes amat jawabnya ibu-ibu. Jawab salam yang semangat, yang kompak, yang lugas, yang tegas. Karena saya teringat dengan hadis Rasul, idza salamal muslimu ala muslim faradat alaihi salat alaihil malaikatu sab'ina marwah fa illam yarudda rudda manhum summa yal'anunahu sab'ina marwah. Apabila seseorang membaca salam, akhir kemudian kita menjawab, maka malaikat akan memintakan rahmat sebanyak 70 kali. Amin. Dan apabila seseorang membaca salam, akhir kemudian kita tidak menjawab, ngelamun, ngantuk, ngobrol, ngerokok, ngopi ini lagi gitu. Maka malaikat akan memintakan laknat sebanyak 70 kali. Summa na'udzu billahi min. Jawab salam yang kompak, yang lugas, yang tegas. Tapi sebelum saya baca salam yang kedua kali, biar Bapak Ibu nggak ngantuk, boleh saya pantun, Pak? Ibu-ibu boleh jawab cakep yang kompak. Rokok Samsu bungkusnya kuning, di sampingnya rokok Sriwidari. Kalau ada ibu-ibu yang tidak jawab salam, saya doakan suaminya kawin lagi. Amin. Amin. Ini saya ngaji di Canti naik gunung, rupanya yang semangat biasanya ibu-ibu. Kok ini yang semangat bapak-bapak? Bu, Bu, Pak. Mentang-mentang wong gunung kayak Tarsan. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Wih, sarmonah bebanting. Alhamdulillah al-qail a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Amma ba'du, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa wa jamilna ya badi'as samawati wal ard ya dal jalali wal ikram bil fasahati wal balagati wal bara'ati wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli biriqati rafatin summa talinu juluduhum wa qulubuhum illa dzikrillah. Allahumma anta maqsudi waridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Yuk semua bapak-bapak, ibu-ibu, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Semua yang kompak, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadana waghfir lana dzunubana wa balighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Shadaqallahul adzim wa sadaqa rasulillahi karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mutaramin, para alim ulama, para ustaz, alhamdulillah Bapak Ustadz Gunawan yang saya muliakan, saya takdimi,
Kita doakan para alim ulama, para ustadz yang ada di dusun ini Pak, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah, amin. Allah berikan kekuatan, amin. Allah berikan kesabaran, amin. Ya Allah ya Rabbal amin. Aparatur pemerintah, Bapak Kadus, Bapak RT, Pak RT kita yang alhamdulillah beberapa hari yang lalu nelpon saya Bu. Ini saya datang di sini dapat ditelepon ini Bu. Kita doakan Pak RT kita, mudah-mudahan Pak RT kita selalu diberikan kesehatan dan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, hadir juga orang tua kita Abah atau Pak Bahrudin, dan tokoh masyarakat yang lainnya yang mohon maaf tidak saya sebut namanya satu persatu. Kita doakan para kesepuhan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, mudah-mudahan diberikan umur yang barokah. Mudah-mudahan kelak diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wabil khusus segenap panitia peringatan hari besar Islam Isra wal Mi'raj yang Masya Allah ini kayaknya 3 hari yang lalu nelpon sudah ada tenda, berarti sangat luar biasa orang sini ini sigap bat sat. Kita doakan seluruh panitia yang sudah lelah, yang sangat luar biasa, insya Allah. Walaupun acara ini sederhana, bagi saya ini acara ini sangat luar biasa Pak. Kita doakan para panitia capeknya, lelahnya mudah-mudahan diganti oleh Allah, dan kelak nanti dikumpulkan bersama Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, jadi panitia itu capek, pegel, pusing, ngeluh ningendas, lara ningendas, apalagi ketemu sama orang kaya yang pelit. Bu, di sini ada orang kaya yang pelit. Ngomong-ngomong anu sugih orang kayaknya kieu. Apalagi ketemu sama orang kaya yang pelit, Bu. Tanpa kita tolaah, tanpa kita sadari, baik tenaga kita, doa kita, pemikiran, materi kita yang sudah kita korbankan untuk acara malam ini, tanpa kita tolaah, tanpa kita sadari, sama kita bersedekah untuk Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan masyarakat sini semuanya diberikan rizki yang barokah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wabil khusus yang saya cintai, saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi umat Nabi Muhammad yang hadir pada malam ini. Aminkan doa saya, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya yang hadir pada malam ini diberikan umur yang barokah. Yang lagi sakit mudah-mudahan dihilangkan penyakitnya, amin. Duduk wong wadon kin menang bae, ngantuk tah, kalah karo wong lanang. Oh, keluarga mangan. Ayo Bu sing kompak, saya doakan mudah-mudahan langkah dan tujuan ibu bapak sehingga bisa hadir pada malam ini, langkahnya mudah-mudahan Allah jadikan ibadah.
Yang lagi sakit mudah-mudahan dihilangkan penyakitnya. Yang lagi sakit kepala mudah-mudahan kepalanya hilang. Siapa sih ngomong amin kan? Wong dase hilang ya amin. Mudah-mudahan kita semua diberikan umur yang barokah, diberikan keturunan yang soleh dan solehah, rizkinya luas melimpah, biar cepat berangkat ke Mekah, pulang-pulang pakai jubah, jual kebun dengan sawah. Allah jadikan keluarganya sakinah mawaddah warohmah. Suami-suaminya mudah-mudahan istri-istrinya pada nambah. Kelak nanti mudah-mudahan kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, dimanapun kita angkat pengajian, tidak pernah bosan-bosan untuk menyampaikan apabila suatu daerah, suatu negeri, suatu perkampungan, perdesaan, perdusunan pengen mendapatkan keberkahan dari Allah, kuncinya satu, kita harus bisa memuliakan para alim ulama. Kita harus bisa memuliakan para ustadz, para kiai, apalagi ustadz setempat yang mengajarkan anak kita Al-Quran mulai dari alif, ba, ta, sa sampai bisa baca Al-Quran. Muliakan para ibu bapak jamaah rahimakumullah. Karena Rasul mengatakan di dalam hadisnya, inna lillahi ibadan wa in asu asu suhada wa in matu matu suhada. Kilaman hum ya Rasulullah, rajulun yuhibbu awliya wa rajulun salata alayya wa rajulun layakikul akhihil muslim. Inna lillahi ibadan, kita ini milik Allah. Kita bukan milik suami kita, kita bukan milik istri kita, kita bukan milik anak kita bukan milik tetangga kita bukan milik saudara kita, tetapi abadan kita ini selama-lamanya milik Allah. Wa in asu asu suhada wa in matu matu suhada. Siapa orang yang menginginkan hidupnya bahagia, siapa orang yang menginginkan matinya mati syahid, sahabat bertanya kepada Rasul, kilaman hum ya Rasulullah. Rasul menjawab, rajulun yuhibbu awliya, seorang laki-laki yang mahabbah cinta kepada ulama, demen ning ustaz, apalagi ustaz setempat yang mengajarkan anak kita Al-Quran. Apabila kita sudah mampu memuliakan para alim ulama, maka para ibu jamaah, kampung tersebut, dusun tersebut, daerah tersebut akan Allah cucurkan keberkahan. Bu, ini gara-gara nanjak ya, ceramahnya gara-gara nanjak ya. Bu, boleh saya nanya, boleh? Bu, ustadz setempat yang ngajarin ngaji, yang ngajarin anak kita Al-Quran 1 bulan berapa digaji? Pira digaji 10.000 sebulan 10.000. Ibu-ibu sebulan 10.000. Coba bapak-bapak tak takoni, bapak-bapak ustadz setempat yang ngajarin anak kita Al-Quran 1 bulan berapa digaji? Bapak-bapak gratis, gratis, alhamdulillah gratis.
Ya Allah, wedi amat kita ceramah ning kenekin. Dusun apa namanya ini Pak? Pelajong. Pedukuhan. Kitongkat malam ini ceramah di pedukuhan, takut amat ini Bu. Ustadz setempat aja yang setiap hari ngajarin ibu baca Al-Quran itu sebulan digaji 10.000. Bapak-bapak jawabnya gratis. Nah malam ini Kitongkat datang ke sini belum tentu setahun sekali, betul? Aja kita iki ceramah neng kene gratis. Gratis Bapak. Ya udah, berarti kalau ceramahnya gratis, malam ini saya tutup dengan doa. Jadi jaga para alim ulama, para kiai, para ustadz, para ibu jamaah rahimakumullah. Kita ingatkan kepada bapak ibu, mohon maaf, kita punya anak masuk ke SMP, kadang-kadang kita orang tua rela sampai jual motor, betul? Anak kita dimau masuk ke SMA, kadang-kadang kita orang tua rela sampai jual kebun, betul? Kita punya anak-anak kita mau dimasukkan ke perguruan tinggi, kadang-kadang kita sebagai orang tua rela sampai jual tanah, jual kebun, jual sawah, betul? Giliran anaknya ditaruh di tempat ngaji, ustadznya pengumuman, bocah-bocah, anak-anak pengumuman, sekarang sodako lampunya naik. Yang tadinya 10.000 sekarang naik 30.000. Siapa sih ngomong ngajinya pindah aja deh. Ngomong lagi diomong, dipindah. Memang dusun Maimunah kan. Anak Maimunah. Oh Sarboah. Anaknya pulang Bu. Anaknya pulang Pak, apa kata anaknya? Ma, ada salam dari Pak Ustadz Ma. Salam apa nak? Ini kata Pak Ustadz, sodako ngajinya naik. Naik berapa nak? Naik 30.000. Apa jawab Maimunah? Nak, salamin sama ustadznya kalau ngajar ngaji itu yang ikhlas. Iya. Emang dasar gratis kayaknya. Aduh. Bu, jangan jadi ustadz, jangan jadi kiai, jangan jadi ulama kalau kita tidak ikhlas. Namun pertanyaannya para ibu bapak jamaah rahimakumullah, ketika ustadznya ini datang ke PLN mau bayar lampu, apa kata orang PLN? Ada apa Pak Ustadz? Ini saya mau bayar lampu, mana uangnya? Ikhlas. Hai Sarboah pinggemu yuk, boro-boro mikir si Maimunah. Nah jadi jaga Pak, muliakan para alim ulama, ustadz setempat. Mudah-mudahan para bapak jamaah rahimakumullah, ustadz setempat diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, malam ini kita dikumpulkan tiada lain kita sama-sama memperingati Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sebelum Nabi kita Muhammad diberangkatkan Isra wal Mi'raj, pada waktu itu zamannya zaman khazan, zaman
yang mana pada waktu itu Nabi kita Muhammad dalam keadaan berduka, dalam keadaan bersedih. Bayangkan para ibu bapak jamaah rahimakumullah, mana dalam keadaan berdukanya Nabi kita Muhammad ketika ditinggal wafat oleh pamannya Abu Muthalib, disusul dengan istrinya yaitu Siti Khadijatul Kubra. Nabi kita Muhammad, para ibu bapak jamaah rahimakumullah, ketika ditinggal wafat dengan istrinya yang paling cantik yaitu Siti Khadijatul Kubra, beliau Nabi kita Muhammad merasa bersedih. Rasul menangis. Para ibu bapak jamaah rahimakumullah, bagaimana enggak menangis Nabi kita Muhammad? Siti Khadijah, Bu, perempuan yang cantik, yang kaya raya, yang hartanya habis untuk perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya wajar Nabi kita Muhammad itu, para ibu bapak, menangis, bersedih, selalu terbayang yaitu Siti Khadijatul Kubra. Saya yakin beda dengan orang sini. Kalau orang sini, kalau istrinya mati pasti gemuyuk. Betul bapak-bapak? Gemuyuk itu bahasa Inggris itu. Pasti ketawa. Kalau orang sini ada istrinya yang mati, pasti gemuyuk, pasti ketawa. Coba jawab sekali lagi, betul bapak-bapak? Sing bener sih. Wih, nangis juga. Wih, nangis juga. Bapak-bapak mah, Bu, walaupun nangis, tetapi nangisnya itu air matanya air mata buaya. Betul ibu-ibu? Nangis ke bapak-bapak mah pura-pura. Bu, nangis, sungai mah nangis. Misalkan Rabinya mati, Maimunah, Maimunah, bareng anak sing ngelayat nggak kerudung putih, ayu mah melek matanya. Betul bapak-bapak? Karena bapak-bapak dengan ibu-ibu tuh beda, Bu. Beda. Kalau ibu-ibu mah sangat luar biasa. Ibu-ibu itu sosok seorang wanita, apabila sudah bilang sayang, sudah bilang cinta, itu benar-benar dari hati. Betul? Rungkakan mang. Bapak ikat nanti kan? Oh moyo, mau kan arep ngeloni Rabi nih. Insya Allah balik maling abah. Bu, Bu, betul nggak Bu? Karena ibu-ibu mah kalau sudah bilang sayang, sudah bilang cinta, itu benar-benar dari hati. Betul? Beda dengan bapak-bapak. Kalau bapak-bapak sudah bilang sayang, sudah bilang cinta, itu hati-hati, pasti arep kawin. Masya Allah. Bayangkan para ibu bapak jamaah rahimakumullah, ini Siti Khadijah luar biasa digambarkan para ibu bapak. Karena sebelum Nabi kita Muhammad diberangkatkan Isra wal Mi'raj, pada waktu itu Rasul dalam keadaan bersedih, dalam keadaan menangis. Rasul ditinggal wafat dengan istrinya yang paling cantik. Bayangkan Siti Khadijah, para ibu bapak jamaah rahimakumullah, Siti Khadijah taat dengan suami sangat luar biasa, nurut karo laki ku luar biasa. Siti Khadijah tidak pernah mengeluarkan suara mengeras melebihi daripada suaranya Nabi Yuna Muhammad. Beda kalau wong wadon wong kene. Beda dengan istri-istri perempuan-perempuan orang sini, para bapak. Pak, ada nggak di sini istri kita itu kang cerewet, sing cerewet ngoceh, Pak?
Pak, jawab yang kompak. Ada nggak di sini istri kita yang tukang ngerewek, yang cerewet, wek? Ada nggak Pak? Yang tukang marah-marah dengan suami ada? Yang tukang ngelawan dengan suami ada? Yang tukang pelatat-pelotot dengan suami ada? Orangnya hadir. Duduk di mana Pak? Duduk mantep amat ngaji ning pedukuhan iki wis manek ning gunung. Sing hadire dodoke ana sining duhur, ana sing ngesor. Kira-kira ibu-ibu enak di bawah apa enak di atas? Ngaji ning gunung ki duduknya ada yang di atas, ada yang di bawah. Ibu-ibu enak di atas apa enak di bawah? Bawah katanya. Bocah cilik. Enak nih ngesor jadi mak. Masyaallah. Bu, makanya wajar saya katakan di awal, orang sini kalau istrinya mati pasti ketawa. Karena apa? Karena banyak seorang istri di zaman sekarang banyak yang ngelawan dengan suami. Betul? Oh, betul. Aku dewek. Wih, kan. Kalau nggak bener dilawan. Masya Allah, para ibu bapak jamaah rahimakumullah. Bu, Siti Khadijah, dengar nih ibu-ibu nih. Sebelum saya nanti membahas Isra wal Mi'raj, karena sebelum Nabi kita Muhammad diberangkatkan Isra wal Mi'raj pada waktu dalam keadaan bersedih. Sekarang jawab bapak-bapak, dengerin ibu-ibu, Bu, sekalipun seorang istri ngajinya rajin, puasanya rajin, baca Qur'annya rajin, zakatnya rajin, bangun malamnya rajin, tahajudnya rajin, sholatnya rajin, pengajiannya rajin, kalau ngelawan dengan suami mah percuma. Betul bapak-bapak? Wis ngaji nih perang baik gimana? Masya Allah. Padahal ibu-ibu di sana-sana mungkin di atas juga Masya Allah. Padahal di zaman sekarang ini masuknya Cantik ini kecamatan Raja Basa ya Pak. Padahal pengajian Masya Allah ibu-ibu, jawab ibu-ibu, Bu, jawab Bu. Padahal pengajian di mana-mana yang paling rame. Jawab yang kompak, pengajian yang paling rame. Yang kondangan, yang arisan, yang ke pasar, yang main TikTok, yang banyak utang. Apa nih sing wakai utang bapak-bapak tuh? Masya Allah. Padahal pengajian di kecamatan Raja Basa Kalianda Lampung Selatan Bu, Masya Allah para ibu jamaah. Kemarin juga saya habis ngisi di Candipuro, malamnya ke Pesawaran para ibu bapak jamaah rahimakumullah. Pasti di mana-mana pengajian yang rame ibu-ibu. Bahkan ibu-ibu sekarang pengajian sangat luar biasa. Ada lagi pengajian mingguan, bulanan, harian. Para ibu jamaah tapi jojong baik ngelawan karo laki mah. Betul bapak-bapak? Coba takoni. Ibu-ibuku namun pengajian kadang-kadang izin nggak dengan suami? Izin nggak Pak? Oh kadang ada. Bu, makanya wajar Nabi kita Muhammad berduka, bersedih, selalu terbayang-bayang. Para ibu bapak jamaah rahimakumullah, sehebat apapun seorang perempuan, kita tidak boleh menyakiti perasaan seorang suami. Bayangkan Bu, Nabi kita Muhammad lembut, dan bahkan Siti Khadijah tidak pernah mengeras suaranya melebihi suaranya Nabi kita Muhammad. Makanya mah boro-boro.
arep lembut. Laki nih ngomong A, dewek ngomong BCC, ABCD, laki nih ngomong SAR. Apa Kang? Wow. Luar biasa. Makanya para ibu bapak jamaah, Bu, supaya membuktikan, Bu, di dunia ini, Bu, banyaknya suami dulu yang mati dibandingkan dengan istri atau perempuan. Betul bapak-bapak? Singkerunya si Bu nih wong lanang tuh, Bu. Bu, yang kasihan sama suami kita nih, Bu. Bapak-bapak ki jawab betul, kalau benar betul jawab yang kompak. Bu, saya juga seorang laki-laki, saya juga seorang suami. Siapapun seorang suami, seorang laki-laki, ketika sudah keluar rumahnya masing-masing, ada yang ke kebun, ada yang ke pasar, ada yang dagang, ada yang ke kantor, apapun profesinya masing-masing, para ibu bapak jamaah rahimakumullah, saya yakin tidak ada ceritanya seorang suami kalau sudah keluar dari rumahnya masing-masing pasti pengen membahagiakan anak dan istrinya. Betul? Betul. Uli angin si kong lanang. Tenang bae Bu, engkau gede balas ya Bu. Balas ora Bu. Tenang bae. Bapak-bapak jawab betul. Kadang-kadang para ibu bapak jamaah rahimakumullah, kita seorang suami ketika pulang ke rumah, ketika kita pulang ke rumah, boro-boro suami istri itu ngomong orang di sini kalau manggil suami bukan? Apa manggilnya? Bu apa bebek? Hebat amat tong kira-kira bu aja guk. Bu, tuh kalau kita manggil suami itu enak ibu jawabnya. Kalau ibu manggil suami itu enak suami jawabnya apa asal jangan Kalau ibu manggil suami itu papa, enak jawab apa mama. Kalau ibu manggil suami itu pipi, apa mimi. Kayak nong kene mau pantes. Mangan kalau kulit tangkil, kalau godong dangdang nyeluk ke papa. Anu sambal terasi, nyeluk ke papa. Wis orang pantes. Rupanya orang sini manggil papa, manggil papi, manggil manggil kakang, manggil emas. Rupanya nggak ada yang kebagian. Orang sini manggil suaminya bukan papa, bukan papi, jadi manggil suaminya pipa. Pipa. Enak jawabnya apa peralon. Asyaallah. Bu, ketika suami datang dari sore sampai dari pagi pulang malam, kadang-kadang kita sebagai istri ngomong begini dengan suami, Bapak, Papa, Ayah, di mana aja ya? Dari pagi baru pulang malam sampai pagi baru pulang malam ini. Dapat apa ya? Duit, mana duit? Kalau ibu ngomong seperti itu dengan suami, batin seorang suami sedih. Betul bapak-bapak. Memang benar, Bu, jawab yang kompak. Memang benar, ibu-ibu mah dari pagi sampai sore sampai malam pasti mikirin, kurang kencang mikirin. Punya suami kerja nggak kerja yang penting. Sekarang juga penceramah pasti dikasih doa. Anaknya siapa kencang amat suara.
Oh, ngomong-ngomong katanya di sini ada ini ya, ada kawan-kawan lagi KKN ya. Dari mana? Bandar Lampung. Iya, kita doakan mudah-mudahan pulang dari sini dapat jodoh. Wih, seneng amat lagi si Samsudin kan. Nah, mudah-mudahan hasil ilmu dan kalian mudah-mudahan sahabat-sahabat mahasiswa mudah-mudahan diberikan kesuksesan dunia. Amin ya Allah ya Rabbal. Lanjut Bu. Terus Bu, sedih seorang suami kalau datang ke rumah boro-boro, Pak, kalau mau makan itu yuk Pak ke dapur, sudah ayang beb masakin be. Kesukaan Bapak ada nggak yang seperti itu Pak? Ada. Banyak. Tuh Bu, ini mah enggak, kadang-kadang kita ini Bu sebagai laki-laki seorang suami ketika lagi di luar, kadang-kadang kita kepanasan, kehujanan, kadang-kadang kita kena marah dengan orang. Ketika anak dan ibu nelpon, ayah, bapak lagi di mana? Jawab, bapak udah makan belum? Udah. Padahal kita itu belum makan, tapi kita jawab ya sudah makan. Betul bapak-bapak? Betul. Dulu lemes amat. Betul. Bayangkan para ibu bapak jamaah, pada makanya wajar Nabi kita Muhammad selalu bersedih, menangis karena ketaatan Siti Khadijah sangat luar biasa Bu. Kita mah Masya Allah, padahal kita ini pengen memegang tali kendaraannya Siti Khadijah kelak nanti di dalam surga. Tetapi kenapa banyak di dunia ini seorang istri yang ngelawan dengan suami, seorang istri yang banyak pelatat pelotot dengan suami, padahal ibadahnya jalan, tetapi sering menyakiti perasaan suami. Karena anak nyanyian nekat. Percuma sholat kau kerjakan, percuma wiridan kau amalkan, kalau sama suami ngelawan, percuma ibu. Nah maka melalui pengajian malam ini para ibu jamaah, kita diingatkan para ibu jamaah, yang pertama kita sebagai perempuan wajib taat dengan suami. Karena apa para ibu jamaah? Karena kunci surga seorang istri itu dipegang dengan suami. Bagaimana? Kita angkat orang suami saya mah nggak pernah sholat, sekalipun suami kita tidak pernah sholat, kita kewajiban seorang istri harus taat kepada suami. Urusan dia yang tidak sholat, urusan mereka dengan Allah. Tetapi ibu, walaupun ibu ahli ibadah, karena kunci surga itu dipegang dengan suami. Maka para ibu jamaah melalui pengajian pada malam ini, saya ingatkan kepada ibu-ibu, jangan sampai kita menyakiti perasaan suami. Betul bapak-bapak? Aja senang-senang dikit nih bapak-bapak. Sekarang kita mulai balas ya Bu. Balas Bu. Ibu jawab yang kompak, yang perempuan yang merasa perempuan biar nggak ngantuk jawab yang kompak. Bu, suara sini nggak ada Bu. Jawab ibu-ibu nyuci piring capek, nyuci baju, nyuci celana, masak, ngurusin anak, ngurusin suami. Ketika suaminya datang ke rumah marah-marah, itu batin seorang istri pasti menjerit dan menangis. Betul ibu-ibu? Betul ibu-ibu? Bu jawab, di sini ada nggak seorang suami yang tukang marah-marah?
Jawab yang kompak, ada nggak? Orangnya hadir. Duduk di mana, Bu? Bu, Masya Allah. Awas bapak-bapak, karena seorang perempuan ini adalah sosok wanita yang wajib kita muliakan. Betul ibu-ibu? Karena Rasul pernah ditanya dengan sahabat, ya Rasulullah, siapa di dunia ini yang wajib kita muliakan? Rasul menjawab, ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Bapakmu. Jadi ibu 3, bapak 1, ibu. Cocok bapak-bapak? Kita tidak boleh menyakiti perasaan seorang istri. Yang sebenarnya para bapak, yang seharusnya masak itu seorang suami, nyuci piring seorang suami. Itu bukan pekerjaan istri. Kerjaan seorang istri mah dandan, pakai baju yang baru, dikasih duit yang banyak. Betul ibu-ibu? Kahayangna aja tuh. Masya Allah. Karena apa? Karena sosok seorang perempuan yang wajib kita muliakan. Betul ibu-ibu? Karena ada tuh nyanyiannya tuh Bu ya. Bagaimana tuh nyanyinya Bu? Yuk kita bareng-bareng nyanyi. Ibu, kaulah wanita yang mulia, dibanding ayah kau mengandung lagi, mengandung lagi. Masya Allah. Tuh Bu, bayangkan para bapak jamaah rahimakumullah, ketika seorang suami pulang ke rumah marah-marah, batin seorang istri itu menjerit dan menangis. Kadang-kadang sambil nyanyi, batin menjerit meratap, oh padamu oh Tuhan. Oh nyambung banget. Cintai aku karena Allah. Rumakan mang. Bukan langit, bukan bulan matahari. Cinta hanya Allah yang hebat ibu-ibu, malam urusan nyanyi mah nyambung. Tapi lamun urusan ngaji mah ibu-ibu mau bakal nyambung. Betul bapak-bapak? Nih saya buktikan nih. Kalau bapak-bapak mengaji itu walaupun menang, ngelamun, ngelentuk, tapi kalau ngaji itu nyambung. Beda dengan ibu-ibu. Kalau ibu-ibu walaupun ngaji itu rame, mau bakal nyambung. Bapak-bapak menyambung. Nih saya buktikan nih kalau bapak-bapak itu nyambung. Bismillahirrahmanirrahim. Terusin bapak-bapak. Inna a'tainakal kausar. Terus. Oh nyambung bapak-bapak mah. Sebelah mana yang nyambung ke? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Terus aja ngisi-ngisi nong lanang. Nyambung bapak-bapak mah. Sok ya ibu-ibu mau bakal nyambung. Nih saya buktiin nih ibu-ibu bakal nyambung. Terusin ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Terusin.
Wa ma Muhammadun illa rasul. Nih sekali lagi mau bakal nyambung nih. Bismillahirrahmanirrahim. Fatalaqa Adama asma'a kullaha. Apa nih sadaqallahul azim. Apanya protes ibu-ibu yang panjang-panjang? Coba sekarang saya tanya ibu-ibu, ibu-ibu pengen yang panjang apa pengen yang pendek? Dusun mau kayak dekil. Pengen sih enak baik sih panjang-panjang. Masya Allah. Nah ini ibu bapak jamaah rahimakumullah. Yang pertama pembelajaran kita Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sebelum Nabi kita Muhammad diberangkatkan Isra wal Mi'raj, yang pertama kita diingatkan oleh Allah betapa pentingnya seorang istri itu taat kepada suami. Yang kedua, para ibu bapak jamaah rahimakumullah, sebelum Nabi kita Muhammad diberangkatkan Isra wal Mi'raj, di situ ada pembelajaran. Yang kedua, kita diingatkan oleh Allah dengan yang namanya kematian. Kita diingatkan dengan yang namanya kematian. Bayangkan para ibu bapak jamaah rahimakumullah, sebelum lama pamannya meninggal disusul dengan istrinya, Bu. Di situ diingatkan kita pembelajaran untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad bahwa manusia di dunia ini tidak ada yang abadi, mau tidak mau, senang tidak senang, suka tidak suka, yang namanya kematian pasti manusia akan kembali pulang kepada Allah. Dulu kita asalnya dari alam arwah, sekarang kita ini lagi di alam dunia. Lagi ngapain kita di alam dunia? Di alam dunia ini kita lagi merantau, lagi mengembara. Orang yang merantau, orang yang mengembara sudah pasti akan kembali pulang kepada Allah. Ingat, kematian tidak mempunyai syarat. Apakah mati itu harus kecil? Tidak. Apakah mati itu harus besar? Tidak. Apakah mati itu harus miskin? Apakah mati itu harus kaya? Apakah mati itu harus sehat? Apakah mati itu harus sakit? Ingat, kematian tidak mempunyai syarat. Mau tidak mau, senang tidak senang, suka tidak suka, semua manusia akan kembali pulang kepada Allah. Sering para penceramah mengeluarkan ayat yang berbunyi kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia yang bernapas itu pasti mati. Yuk jawab semua biar gak ngantuk. Setiap manusia yang bernapas pasti mati. Yang kecil, sing kencang, sing gede, yang tua, yang muda, bapak-bapak, ibu-ibu, presiden, gubernur, wali kota, bupati, Pak Camat, Pak Kades, Pak RT. Wih, kenceng amat RT mah. Pak RT ada orang ngopi-ngopi kan. Ustad, wih dendam. Ustad mah aja mati ya bah. Ustad mah maut kolon. Jadi semua akan kembali pulang kepada Allah. Yang kedua, kita diingatkan yang namanya kematian. Akhir kemudian bagaimana para ibu bapak jamaah rahimakumullah, Rasul merasa
pada waktu itu zamannya zaman hujan bersedih, setelah ditinggal wafat ibu lagi dalam keadaan bersedih, Rasul mencoba untuk mendakwahkan agama Allah, karena dakwahnya Nabi tidak mengenal siang, tidak mengenal malam, hujan kehujanan, panas kepanasan. Ketika pada waktu itu Nabi kita Muhammad mau mendakwahkan agama Allah di negara Taif, bukan penghormatan yang Nabi dapat, bukan kemuliaan yang Nabi dapat, melainkan lemparan batu. Bu, bayangkan para ibu jamaah, ketika Nabi kita Muhammad mau berangkat mendakwahkan agama di negara Taif, Nabi kita Muhammad itu dilempari batu sampai-sampai kening Nabi kita, dahi Nabi kita Muhammad mengeluarkan darah. Tidak diterima dakwahnya Nabi pada waktu itu. Para ibu bapak jamaah rahimakumullah, bayangkan para ibu bapak, pada waktu itu darahnya Nabi tidak dibiarkan netes sampai ke bumi. Kalau tah pada waktu itu darah Nabi tidak dihalang dengan imamah atau sorbannya Nabi, maka negara Taif itu akan dihancurkan oleh Allah. Tetapi Nabi tidak seperti itu. Kenapa? Karena Nabi memikirkan kita sebagai umat. Dan akhir kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum diberangkatkan Isra wal Mi'raj, pada waktu itu Rasul lagi termenung di Hijr Ismail, di sanding atau di depan Baitullah. Pada waktu itu Nabi kita Muhammad didatangi dengan dua malaikat, dibawa sampai ke pinggir Jam-Jam. Ini kitab Dardir menjelaskan para ibu bapak jamaah rahimakumullah, Nabi kita Muhammad digotong, dibawa itu di air Jam-Jam. Tujuannya apa? Mau diberangkatkan Isra wal Mi'raj. Kenapa Rasul kekasih Allah akan diberangkatkan Isra wal Mi'raj? Bertujuan untuk menghibur, untuk menghibur, supaya Rasul jangan bersedih, jangan berduka. Para ibu bapak jamaah rahimakumullah, bayangkan Nabi kita Muhammad sudah pada waktu itu dibawa di samping air Jam-Jam, di pinggir air Jam-Jam, dibedah dari yaitu bawah dada sampai dari atas pusar, dibedah, diambil hatinya yang sudah cuci, yang sudah suci kembali suci. Para ibu bapak jamaah rahimakumullah, di sini pembelajaran untuk kita sebagai umat. Tidak ada nabi, tidak ada rasul yang hatinya dicuci, dibersihkan kecuali Nabi yang pada malam ini kita rayakan Isra wal Mi'rajnya, Bu. Bayangkan malam ini kita memperingati Isra wal Mi'raj, tidak ada nabi, tidak ada rasul yang mendapatkan 3 predikat. Yang pertama khatamin nabiyyin, yang kedua asraful anbiya wal mursalin, yang ketiga syahidul mursalin. Bayangkan dulu Nabi Musa pernah bermunajat kepada Allah, karena pada waktu itu Nabi Musa beranggapan bahwa dirinya paling mulia di sisi Allah. Apa kata Nabi Musa? Ya Rabb, al-khalaqta khalqa alayya minni istofaitani wa kalamtani bituris sinin. Ya Rabb, ya Allah, apakah ada kau ciptakan seorang makhluk yang paling mulia dibandingkan dengan aku, kata Nabi Musa, yang sebagaimana aku selalu berkalamullah di gunung Turis Sinin. Apa jawab Allah? Ada, wahai Musa. Siapa? Yaitu Nabi yang pada malam ini kita peringati Isra wal Mi'rajnya. Para ibu bapak jamaah rahimakumullah, Isra artinya berjalan. Tadi ayat dibaca dengan anak kita tadi yang berbunyi, sering kita dengar setahun sekali apabila datang bulan Rajab. Para bapak ibu jamaah rahimakumullah, bulan Rajab adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa bulan Rajab dimuliakan oleh Allah? Karena di situ ada salah satu rahasia Allah. Apa rahasia Allah? Diberangkatkan Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad. Ayat tadi dibaca,
yang berbunyi subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Nabi kita Muhammad setelah dibedah, dicuci hatinya para ibu bapak jamaah rahimakumullah. Di sini ada pembelajaran untuk kita sebagai umat. Apa pembelajarannya Bapak Ibu? Apabila kita mau ibadah harus dalam keadaan suci. Kita harus dalam keadaan bersih. Karena Rasul dibersihkan hatinya mau berjumpa dengan Allah. Tidak ada nabi, tidak ada rasul yang langsung berjumpa dengan Allah para ibu bapak jamaah, yang ngobrol langsung dengan Allah, kecuali nabi yang pada malam ini kita rayakan Isra wal Mi'rajnya para ibu bapak jamaah rahimakumullah. Melalui pengajian pada malam ini kita diingatkan bahwasanya para ibu bapak kita harus mampu bisa membersihkan penyakit yang ada di dalam hati kita. Ada 9 penyakit yang ada di dalam hati kita. Yang pertama penyakit hasud, dengki, ujub, sombong, ria, takabur, jahal, sahal. Inilah penyakit hati para ibu bapak jamaah rahimakumullah. Penyakit yang paling berbahaya biasanya di masyarakat itu penyakit hasud. Penyakit hasud. Ada di sini yang tukang hasud bapak-bapak? Ibu-ibu di sini ada yang tukang hasud? Ada enggak? Orang yang punya penyakit hasud mah capek. Capek, bagaimana enggak capek? Tetangga beli motor, kita mah beli bodrek. Tetangga enggak bangun rumah, kita mah panas dingin, beli koyok. Iya bu, penyakit hasud mah capek. Para ibu bapak jamaah rahimakumullah. Ada lagi, kita timbul kena lagi penyakit sombong. Di dunia ini apa yang kita banggakan para bapak ibu? Di dunia ini apa yang kita sombongkan para ibu jamaah? Kita berpatokan dengan pangkat, pangkat akan musnah, betul? Kita tergantung dengan harta, harta bisa binasa habis, betul? Jadi di dunia ini tidak ada yang patut kita sombongkan para ibu bapak jamaah rahimakumullah. Melalui pengajian pada malam ini, yang kedua yang ketiga kita diingatkan oleh Allah bahwa apabila kita mau ibadah harus mampu membersihkan hati kita. Ngomong-ngomong terus tak ini bu? Lanjut. Iki jam pira kieu? Biasanya kita angkat ceramah paling lama 1 jam. Lebih daripada 1 jam urusannya lembur. Ngomong-ngomong lembur orang kian. Tetap baik wong ceramah mabuk, mau lama mau sebentar, yang penting ulih amal. Siapa sih ngomong amplop kan? Dusun amat. Lu kita tongkat amplop-amplopan. Mang, mohon maaf mang, saya berapa hari ini keliling ceramah, bapak ibu mohon maaf, yang namanya amplop mah belum sampai rumah saya buang. Hah? Isinya belum sampai rumah saya buang. Memang kenen ki ngaji wis bengi. Ibu bapak memang rada-rada orang nyambung lamnus bengi amal amplop. Awas deh, kita duduk di sini sama-sama. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, kita jangan sampai lupa dengan yang namanya Pancasila. Amal amplop panca indra Pancasila aja. Alah, mau pedukuhan. Bapak ibu jamaah rahimakumullah. Akhir kemudian para ibu, setelah Nabi kita Muhammad dicuci hatinya, disiapkan buruk berangkat Isra bu. Berangkat Isra itu artinya berjalan
Para ibu bapak, berjalannya Nabi kita Muhammad dimulai dari Masjidil Haram. Nabi kita Muhammad berangkat membawa yaitu kendaraan namanya buruk. Ibu tahu buruk? Buruk itu ibu-ibu pakai rok. Tapi beda dengan zaman sekarang, ibu-ibu bukan pakai rok. Zaman sekarang ibu-ibu makainya lepis. Wong Arab turu karo laki turu ning kamar nggo lepis. Lamun ana rabine turu nggo lepis gunting bae disunat. Moyo. Bo, saiki ibu tetakoni ibu-ibu lamun turu karo laki adus ora? Bu, jawab ibu-ibu kalau tidur dengan suami mandi nggak bu? Wangi? Coba dijawab bapak-bapaknya iya tapa wangi? Perengus jadi bu. Bu, jawab ibu-ibu, bu. Ibu saya tanya malam ini bu, ibu kalau tidur dengan suami, bu tidurnya seorang istri itu kiblatnya di mana? Hah? Neng di bu? Apa bu? Neng bu, seorang istri itu tidur dengan suami, bu, kiblatnya seorang istri apabila tidur dengan suami itu ngadepin suami. Sekarang saya tanya bapak-bapak, Pak, istri kita tidur ngadepin kita nggak Pak? Iki mabel. Giliran laki ne duit mah bu diadepi Pak. Tidur ke tangannya dipegang-pegang. Ya bu, dipegang-pegang tangannya bapak. Kok bapak ini tambah tua kok tambah badak-badak tangannya. Cungurnya dicekel-cekel. Kalau bapak-bapaknya punya duit. Iki mah masya Allah. Turu kalau laki disilit tiba ya. Disilit tiba ya. Giliran masya Allah Arab kondangan manggok kelambi bang. Jawab sing kompak, Arab kondangan make baju bar. Mau ke pasar make baju bar. Mau kondangan pakai baju bar. Nah lamun Arab turu kalau lagi pakai baju. Iki mah masya Allah enggak daster wis sebulan orang dikumbah-kumbah. Terus maning tas mangan jering boro-boro gosok gigi ora kin. Ana lah sing model mengkonon niku Pak. Ana ora. Wonge hadir ta. Dodok ning endi? Hadir wong ge. Hadir nggo kerudunge warna ireng. Wis mangan jering mangan terus mangan jering mangan pete barang turu karo laki mangap cangkeme. Alah Maimunah. Para ibu bapak jamaah rahimakumullah. Lanjut. Terus siap lembur siap. Alah bapak-bapak uang ceramah mah mau lama mau sebentar tetap amplop mah wis diel. Ngomong elep. Elep. Masya Allah. Masya Allah. Ini sudah sejam lebih bapak ibu. Lanjut. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, Nabi kita Muhammad berangkat dengan kendaraan namanya buruk. Pertama berhenti
Nabi kita Muhammad berhentinya di mana Bapak Ibu? Pertama berhenti itu di negara Thaibah. Apa negara Thaibah? Negara Thaibah itu yang kita kenal sekarang negara Madinatul Munawwarah, yaitu negara Madinah. Kenapa pertama kali Nabi kita Muhammad ketika berangkat Isra berhenti di negara Thaibah? Di sini pembelajaran untuk kita sebagai umat. Kita diingatkan bahwa kelak nanti Nabi kita Muhammad akan hijrah dari Mekah ke Madinah. Terbukti para ibu jamaah 10 tahun Nabi kita, 13 tahun Nabi kita di Mekah, 10 tahun di Madinah. Bayangkan sampai wafat di Madinah Nabi kita Muhammad memperjuangkan agama Allah, memperjuangkan Al-Quran selama 23 tahun. Nabi kita Muhammad memperjuangkan Al-Quran selama 23 tahun. Nabi kita menanamkan kalimat La ilaha illallah. Semua La ilaha illallah. Agar apa? Selama 23 tahun Nabi kita Muhammad memperjuangkan agama, agar sholat sampai kepada kita, agar Al-Quran sampai kepada kita, zakat sampai kepada kita, sholat sampai kepada kita, terutama agar keimanan kita, keyakinan kita sampai kepada kita para bapak ibu jamaah rahimakumullah. Akhir kemudian sholat 2 rakaat ketika di negara Thaibah. Berjalan lagi, berhenti Nabi kita Muhammad di Gunung Turi Sinin. Apa Gunung Turi Sinin? Gunung Turi Sinin itu tempatnya sebagaimana Nabi Musa selalu berkalamullah. Terus berjalan lagi Nabi, berhenti di negara Syam. Negara Syam itu kampungnya, negaranya Nabi Shu'aib yang disebut Syajaratul Musa. Yang keempat, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhenti lagi, sholat lagi 2 rakaat. Yang keempat, Nabi kita Muhammad berhenti yaitu di negara Baitul Laham. Baitul Laham itu tempat lahirnya Nabi Isa alaihi salatu wasallam. Tempat lahirnya Nabi Isa alaihi salatu wasallam. Sebelum Isra sampai ke Palestina, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di situ diperlihatkan oleh Allah. Diperlihatkan apa para ibu bapak jamaah rahimakumullah? Di situ Nabi menangis. Di situ Nabi kita bersedih. Rasul menangis. Sampai-sampai Rasul bertanya kepada malaikat Jibril. Sebelum nyampe ke Palestina, Rasul diperlihatkan oleh Allah ada yaitu kaum tersebut kepalanya dihancurin, dibagusin, hancur bagus, hancur lagi, bagus lagi, hancur lagi, bagus lagi, hancur lagi, bagus lagi. Sampai-sampai Rasul bertanya kepada Rasul sampai menangis. Apa kata Nabi kita Muhammad? Haman haula ya Jibril. Itu siapa ya Jibril? Yang kepalanya dihancurin, bagus lagi, hancur lagi. Siapa itu wahai malaikat Jibril? Akhir kemudian malaikat Jibril menjawab, man haula illadzina tatassalu ru'usahum anis sholatil maktubah. Itu adalah umatmu wahai Muhammad. Umatmu yang umatku yang bagaimana? Kata Rasul, umatmu yang ketika di dunia selalu meninggalkan sholat yang diwajibkan oleh Allah. Apabila ada orang sini, mohon maaf, yang meninggalkan sholat, maka kelak nanti di yaumul kiamah kepalanya dihancurin, bagus, hancur, bagus lagi, hancur lagi, bagus lagi, hancur lagi, bagus lagi. Summa na'udzubillahi min. Saya yakin orang sini mah tidak ada, pasti orang sini mah pasti melaksanakan sholat. Amin ya Allah ya Rabbal
alamin. Sholat, Pak. Karena apa sholat? Karena sebelum Nabi kita naik Mi'raj di langit pertama sampai ke 7, sampai ke Sidratul Muntaha, sampai berjumpa dengan Allah, sebelum mendapatkan oleh-oleh sholat, di situ pertama kali yang diperlihatkan orang yang disiksa, orang yang meninggalkan sholat. Sholat, sehebat apapun kita para ibu jamaah, sebagus-bagus Bu, ingat, perilaku kita di dunia, baik buruknya kita tergantung yaitu sholat. Jangan sampai kita Pak melalaikan sholat. Jangan sampai kita, kadang-kadang kita lalai dalam panggilan sholat. Kita dengar suara adzan di musola, di masjid. Bagaimana adzan di masjid, di musola? Nih adzan di musola atau di masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh enak orang Bu. Adzan dekun. Adzan mana Bu? Nah anak-anak kita nih, yang kecil-kecil nih, mana si Melayu-Melayu? Harus adzan, harus anak ilmu nih Bu. Makanya para ibu jamaah, jangan jauhkan anak kita dari Al-Quran, jangan jauhkan anak kita dari ustaz, jangan jauhkan anak kita dari masjid. Para ibu bapak jamaah rahimakumullah, adzan baik anak ilmu nih. Nah iku mau adzan di, iku mau adzan yang kita ongkat. Nah bagaimana kalau adzan Indosiar? Makanya adzan Indosiar itu Allahu Akbar. Indosiar. RCTI bagaimana RCTI? RCTI ki bocah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. RCTI, TPI. Allahu Akbar, Allahu Akbar. TPI, Antep. Allahu Akbar. Antep. Mekah. Premen Mekah. Allahu Akbar. Mekah. Pedukuhan mah biasanya lamun wong pedukuhan lamun ada niku nginum dikit deh kan. Wong pedukuhan biasanya lamun arep ada nginum dikit. Ngerokok dikit. Wis ngerokok balik. Aduh, Masya Allah. Minumnya kayak orang cukup sebalen mau pedukuhan. Nah, wis adan, wis nginum, embe kan ada nong pedukuhan mah. Premen nong pedukuhan ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar. As-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Bocah Kusino. Jangan kayak zaman sekarang Bapak Ibu, zaman sekarang masjid membesar-besar tapi isi pengkosong-kosong, betul? Subuh-subuh zaman sekarang paling ada orang dua juga sing tekai kuong tua-tua. Aki-aki sing wis sangkeme ompong kan. Barang tarhim beda, barang tarhim orang tua mah. Barang tarhim baca doanya Robbana mangkene.
Rabbana ya Rabbana alamna sakna wa kalam taberlana teka bature dua maning aki-aki jadi aki-aki ngomong wis leren aja Rabbana baik wis adzan doro iki manjel sing barang mau Rabbana bae wis adzan hai ada sholat barang wis adan dikon komat jauh nyalaka uang kaene wong loroan bae iki embu pada ngendekan pada kekelonan bae kali sing nom-nomekan wis komat Allahu akbar barang komat jere bang anu jere sing bature kan ngomong kira bae sing imam apa jawab sing bature kira bae kita mau utur wis ompong ada bae kita ge ompong laju dong loron gulet iku gara-gara ompong pemuda ini ngendi coba sing enom-enom. Nah melalui Isra wal Mi'raj kita rubah para bapak ibu jamaah rahimakumullah bahwa anak-anak muda pemuda-pemudi umat Nabi Muhammad kalian ketika berhenti selesai acara Isra wal Mi'raj bawa akhlak Nabi bawa ajaran-ajaran Nabi kita jangan sampai keluar daripada ajaran-ajaran Nabi enak kalau anak-anak muda sing adzan sing imam enak ini mama Masya Allah di mana-mana sing nabu beduk wong tua kena anak kokolor masjid deh kosong iya kan lamun di sini ada tabu beduk anak kokol enak lamun anak muda sing nabu kokol mah anak muda bareng wong tua kan nabu kokolnya beda lamun anak muda mah enak tong muni nih tong 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 duduk umes amat dikit supaya kira-kira beda bareng wong tua kan nabu beduk mandang nabu kokol ge beda ibu-ibu bagaimana kalau orang tua nabu kokol muni ge beda pong 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 awas anak-anak muda apalagi zaman sekarang nih anak-anak muda pemuda-pemudi umat Nabi Muhammad apalagi zaman sekarang zaman yang penuh fitnah zaman yang sebagaimana bisa menghancurkan orang yang terdekat dengan kita Pak Bu zaman sekarang apa orang yang bisa menghancurkan dengan orang yang terdekat dengan kita apa yaitu jawab yang kompak orang zaman sekarang mau kemana-mana yang dicari mau ke pasar mau kondangan bangun tidur mau sholat HP zaman sekarang Pak ada kita umur 5 tahun 6 tahun 7 tahun 8 tahun 9 tahun 10 tahun dulu para bapak ibu bapak jamaah rahimakumullah mau maghrib orang dulu anak-anak kecil zaman dulu mau maghrib itu pasti ke musola pasti ke surau ke masjid cari emik sama-sama megang emik solawatan baca tauhid ujud kidambako wadaniya kudrati rodan ilmu hayasama basor kalam qadiranmu alimana yang sami'am basiron mutakaliman si jine mana ngerebutan dikentongi diadani orat iku wong bakal silakan dikentongi diadani iku wong bakal
Sugi sawah. Apa ngomong til mau? Katil saka. Sejen ibu-ibu Pak. Kebo wong bengen. Tetapi anak zaman sekarang, para bapak ibu jamaah rahimakumullah, itu disibukkan dengan yang namanya HP, disibukkan dengan permainan Mobile Legend, FF, YouTube, betul. Terus ibunya disibukkan dengan apa? Anaknya disibukkan dengan permainan, ibunya disibukkan dengan TikTok. Betul bapak-bapak. Nah, ibunya disibukkan dengan TikTok, terus bapaknya disibukkan dengan apa? Bapaknya disibukkan dengan selot. Betul bapak-bapak. Ibu-ibu jawab, di sini ada nggak yang tukang main slot? Ada nggak bapak-bapak? Ada nggak? Ada. Sekarang ya orangnya hadir, make peci, make sarung. Tapi insya Allah di sini mah nggak ada. Betul bapak-bapak. Nah, anaknya disibukkan dengan permainan, ibunya TikTok, bapaknya slot. Terus bapak tuanya disibukkan dengan apa? Kakeknya disibukkan dengan hotspot. Hotspot, baca hotspotnya. Hotspot. Nah, inilah bapak zaman yang bisa menghancurkan orang yang terdekat dengan kita. Summa na'udzubillah min dzalik, yaitu HP, hati-hati dengan HP bapak ibu jamaah rahimakumullah. Lanjut. Iki sudah sejam setengah berarti lembur kita tongkat bu. Ini alhamdulillah bapak ibu, saya kalau acara selalu bawa kamera bu, karena saya punya channel YouTube, yaitu YouTube saya Ki Tongkat Kian Santang. Saya ceramah di mana-mana, banyak youtuber yang buat juga. Tapi yang asli punya saya buat baru, yaitu 3 bulan 4 bulan. Nama channelnya Ki Tongkat Kian Santang Official. Ibu bapak ngetik Ki Tongkat Kian Santang pasti keluar. Tetapi banyak punya orang. Dari saya ceramah di Serang, di mana sampai ke Lampung Tengah, Tulang Bawang, kemana-mana lah bu. Intinya, tapi yang punya saya baru 4 bulan 3 bulan, yaitu Ki Tongkat Kian Santang Official. Pakai sorbannya tutup warna hijau. Jadi nanti kawan-kawan mahasiswa minta di subscribe ya, biar cepat dapat gaji. Nanti gajinya buat pembangunan pondok nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Lanjut. Terus Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pada waktu Nabi kita Muhammad belum sampai ke Palestina, para ibu itu Rasul melihat sekaum dihancurin, bagus lagi, hancur lagi, bagus lagi, sampai-sampai Nabi kita Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril jawab, itu adalah umatmu wahai Muhammad. Umatku yang bagaimana? Umatmu, kata malaikat Jibril, yang meninggalkan sholat 5 waktu. Awas nih bapak-bapak. Bapak-bapak hati-hati, malam ini kita duduk di sini, ibu-ibu kita duduk di sini. Malam ini setahun sekali peringatan Isra wal Mi'raj, tiada lain kita diingatkan dengan yang namanya sholat. Karena masjid-masjid dunia, musola-musola dunia ini akan bersaksi di hadapan Allah, akan dipanggil oleh Allah. Apa kata Allah? Hei masjid, siapa saudaramu? Saudaraku. Nanti masjid menjawab, orang yang tukang adzan, tukang khotib, terus orang yang tukang bersih-bersih di masjid, orang yang tukang sholat berjamaah di masjid, orang yang sering impak sodakoh di masjid. Itu
itulah saudaraku, kata masjid. Terus akhir kemudian Allah bertanya lagi kepada masjid, kalau itu sih saudara kamu bukan? Bukan. Kenapa bukan? Karena datang ke masjidnya seminggu sekali. Ada nggak orang sini yang datang ke masjidnya seminggu sekali? Ada nggak Bu? Ada nggak bapak-bapak? Kalau itu sih saudara kamu bukan? Bukan. Kenapa? Karena datang ke masjidnya setahun sekali sholat Idul Fitri. Ada nggak Bu orang sini yang datang ke masjidnya setahun sekali? Ada nggak? Kalau itu sih saudara kamu bukan masjid? Bukan. Kenapa? Karena datang ke masjidnya seumur sehidup sekali, pas mati digawa disolatakan manjing ning jero masjid. Summa na'udzubillahi min. Awas para ibu jamaah, kita para ibu jamaah ketika diundang dipanggil, yaitu tentang diingatkan dengan sholat di masjid kita, datang panggilan sholat, as-sholat, hayya ala sholat, hayya ala sholat. Yang lagi macul leren dikit macul, sini kantor leren dikit di kantor, sing lagi dagang leren dikit dagangnya. Yuk kita sama-sama ingat, kita diingatkan dengan yang namanya sholat, karena sholat ini adalah ibadah yang dinamakan as-sholatu rasul ibadah. Sholat itu adalah pemimpin daripada ibadah. Apapun ibadah kalau tidak didasari dengan sholat kosong. Puasa tanpa sholat kosong, zakat tanpa sholat kosong, haji tanpa sholat kosong, baca Quran tanpa sholat kosong. Karena sholat inilah yang kelak nanti di alam kubur yang akan dihisab, dipertanyakan nanti di Rabbul Jalil, yaitu sholat. Yang pertama kali nih kita semua nanti akan masuk di alam kubur. Yang pertama kali yang akan dipersoal, dipertanyakan, yaitu sholat. Kalau sholat kita benar, maka di alam kubur pun kita akan selamat, di alam mahsyar pun kita akan selamat, di alam sirat pun kita akan selamat. Maka Allah akan tempatkan kita di dalam surga. Kalau kita nanti ditanya sholat ini tidak selamat, di alam kubur pun kita tidak akan selamat, di alam mahsyar pun kita tidak akan selamat, di alam mauquf pun kita tidak akan selamat, di alam siratal mustaqim pun kita tidak akan selamat. Maka Allah akan tempatkan kita di dalam neraka. Sholat para ibu bapak jamaah rahimakumullah. Sholat kata Rasul, apabila kita melaksanakan sholat itu di awal waktu, maka akan mendapatkan ridho Allah. Kalau kita sholat di pertengahan waktu, cuman mendapatkan rahmat Allah. Kalau kita sholat di akhir waktu, cuman menggugurkan kewajiban. Dimanapun bolos, kita mau awal waktu tah, mau pertengahan waktu tah, mau akhir waktu tah, silakan. Yang penting kita jangan sampai meninggalkan sholat. Walaupun kita satu hari dapat 100 juta, kita dapat uang, kalau kita meninggalkan sholat, musibah bagi umat Nabi Muhammad. Summa na'udzubillahi min dzalik. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sudah 1,5 jam saya ini Bu duduk bersama Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Intinya pada malam ini kita dikumpulkan oleh Allah. Alhamdulillah, saya Al-Fakir Mahfud Al-Adham datang ke sini bukan mau mengguruin Bapak Ibu semuanya, bukan. Tujuan saya datang ke sini yang pertama adalah silaturahmi, dan yang kedua mudah-mudahan saya pulang dari sini ini dapat amal. Ayo amplop maning bae. Jadi mudah-mudahan pertemuan ini para ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, mudah-mudahan di tahun yang akan datang peringatan Isra wal Mi'rajnya lebih besar lagi dibandingkan pada malam ini Bu. Kita undang tetangga-tangga sebelah, Arab dekat, Arab Korat, asing penting diundang. Yang penting kekompakannya masyarakat. Insya Allah ibu bapak nyumbang ini acara tersebut tanpa kita tolaah, tanpa kita sadari kita sudah bersedekah untuk Nabi kita Muhammad SAW.
Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan Nabi kita Muhammad hidup dan matinya tidak pernah perhitungan dengan kita, Bu. Rasul hidup dan matinya selalu memikirkan kita sebagai umat. Bahkan setiap waktu Nabi kita Muhammad selalu mendoakan kita ketika masa hidupnya, Allahumma gfirli dunubi ummati ya Allah, ummati ya Allah. Bahkan Nabi kita Muhammad kelak nanti akan bersujud di hadapan Allah menanti kita sebagai umat. Para ibu bapak jamaah rahimakumullah, karena tidak ada nabi, tidak ada rasul yang bisa memberikan syafaat kepada kita kecuali Nabi yang pada malam ini kita rayakan Isra wal Mi'rajnya. Kita jangan sampai perhitungan Bapak Ibu, setahun sekali kalau kita di sana-sana ada lagi maulid, ada lagi Isra, Masya Allah, tanpa kita tolak kekompakan masyarakat ini hanyalah untuk saya yakin ibu datang ke sini, duduk di sini, saya yakin bukan karena adanya kitongkat ceramah, karena kita duduk di sini karena mahabbah cinta kepada Nabi kita Muhammad. Man ahabani karena ma'i fil jannah, siapa orang yang cinta kepadaku kata Nabi, kelak nanti akan bersamaku di dalam surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi saya Al-Fakir mohon maaf atas segala kekurangannya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.